aku pernah ke Baduy, dan waktu pas di Baduy aku nggak kuat banget kebelet pipis, jadi aku dari perjalanan Baduy dalam ke Baduy luar aku pipis sepanjang jalan. Udah, jadi pipis di celana sambil jalan maksudnya kayak gitu. Halo, nama aku Gina Aulia. Hai, aku Oka. Halo, aku Sasa. Halo, perkenalkan nama saya Mulyana. Oke, hai semuanya, aku Ale. Perkenalkan nama saya Rio. Halo, nama aku Enizara Fitria. Hai, Nami Abdi Bella. Saya orang Bengkulu ya guys. Hai, kenalin nama aku Kia. Hai, aku Francisca Aprila. Halo semuanya, saya Martin. Hai teman-teman, nama aku Dinda. Halo, perkenalkan nama aku Triana. Kalian bisa panggil aku Ana. Halo, kenalin nama aku Arjas. Hai teman-teman, nama aku Ica. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Rahma Putri Pertiwi, biasa dipanggil Putih. Hai, aku Dea. Hai, kenalin aku Anggi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Givari. Halo guys, perkenalkan nama saya Syahrul Alfi Fadila, bisa dipanggil Syahrul. Duh, sungkan ya mau ngejawab. 3,8. Alhamdulillah. Terima kasih. 3,8 dikurangi 3. 3,5. Nah, udah sering. 3,74. 3,33. 3,4. Lumayan kecil ya, soalnya nggak nyampe 4, cuman di 3,9. IPK aku 3,37. Berapa, Cik? 3,7. Alhamdulillah. IPK aku untuk sekarang alhamdulillah di 3,66. IPK aku untuk saat ini masih di angka 3,65. Doain terus naik ya. Pastinya nggak langsung ke KUA ya, tapi kalau misalnya ada jodohnya mah ya kenapa enggak. Cuman kayak cita-cita banget tuh pengen jadi CFO sih, Direktur Keuangan. Insya Allah, amin ya Allah. Gitu, amin. Amin atuh. Amin. Cita-cita pengen punya bisnis go internasional, fashion. Tapi kalau misalnya udah ada hilal jodoh deket-deket ini ya gak apa-apa lah, berkarir sambil berumah tangga. Kalau cita-cita pengen nonton konser K-pop. Kalau tujuan karir seperti kebanyakan mahasiswa ya, pengen kerja setelah lulus. Aku bisa punya bisnis, tapi bukan hanya bisnis yang jualan aja, tapi bisnisnya itu bisa menghidupkan aku, mungkin sampai anak aku dan cucu-cucu aku. Jadi bisnis jangka panjang gitu lah. Pengen banget kerja atau misalnya berkontribusi di dunia kreatif, khususnya di dunia televisi. Yang aku pengen banget tuh bisa kerja di NET atau misalnya di RCTI. RCTI, oke. Udah gitu. Aku pengen kerja di BUMN. Ingin buka perusahaan sendiri. Setelah lulus, aku pengen langsung kerja, terus pengen punya penghasilan sendiri biar bisa ngasih ke orang tua. Untuk rencana karir, aku dari dulu pengen banget kerja di dunia perbankan. Semoga terkabul, amin. Rencana karir dari dulu sih pengennya jadi seorang perbankan dan pastinya pengen ngelanjutin ke pendidikan yang lebih tinggi lagi. Dibilang ambis nggak terlalu, enggak malahan nggak ambis. Dibilang kadang-kadang rajin sih, kan aku mudian ya orangnya kayak gitu. Tapi seringnya mah nggak ambis gitu. Ya. Aku ya mahasiswa yang sering ngandalin temen sih. Aku tipe mahasiswa yang enjoy banget malah ya. Yang penting tugas itu kekumpul sebelum jamnya. Aku itu tipe mahasiswa yang rajin-rajin juga enggak, cuman aku punya kemauan yang lumayan tinggi sih. Rajin enggak, tapi enggak rajin juga enggak. Jadi sosok lah ya, jadi bisa dibilang rajin, bisa dibilang enggak, tergantung dosennya siapa, kayak gitu. Ada malesnya, ada rajinnya gitu deh, campur-campur. Dibilang rajin enggak, dibilang malas juga enggak, standar lah di pertengahan. Sedikit ambisius sebenarnya mah. Cuman memang kalau misalnya ada hasil yang gak sesuai sama yang diinginin, suka stres sendiri gitu. Karena aku orangnya positive vibes banget ya. Jadi kesana masuk, kesini masuk gitu. Kalau aku sih tipe mahasiswa yang setengah-setengah ya. Kadang aku tuh rajin banget, kadang malas. Kalau lagi malas aku tuh suka lupa banget kerjain tugas gitu. Banyak banget ya, tapi yang paling gak dilupain itu kita mabal satu kelas dan besoknya benar-benar dijemur di lapang satu kelas juga. Waktu SMA aku pernah mabal dan mabal aku ketahuan sama guru. Terus udah gitu dan aku dipanggil sama BK. Gitu. Mau pulang.
pernah ke Baduy, dan waktu pas di Baduy aku nggak kuat banget kebelet pipis, jadi aku dari perjalanan Baduy dalam ke Baduy luar aku pipis sepanjang jalan. Udah, jadi pipis di celana sambil jalan maksudnya kayak gitu. Tuh kelas 1 MTS pernah digebugin sama satu angkatan. Gara-gara ngelaporin kasus. Pernah di SMA dilabrak sama satu angkatan. Waktu SMA aku pernah ketahuan jumping waktu jam sekolah. Terus disuruh hormat di lapang. Terus banyak divideoin sama anak-anak yang lain. Waktu itu pernah dihukum satu kelas sama guru gara-gara mabal, kan harusnya pulang jam 5 sore, tapi kita pulang jam 9 pagi. Jadi dihukum satu kelas gitu. Kalau pengalaman di SMA dikit ya, soalnya angkatan corona. Paling jalan bareng teman-teman sekelas. Udah itu dong. Pengalaman yang paling aku gak lupain sampai sekarang, jadi aku pernah bikin guru aku marah sampai gak mau ngajar di kelas aku gara-gara aku. Aku mau ngebeli mulut-mulut orang yang bilang aku kayak ibu-ibu, and then jangkung teuing katanya. Jadi aku bakalan ngebeli omongan orang-orang yang bilang kayak gitu ke aku. Aku pakai mungkin buat aku puterin lagi uangnya biar bisa jadi 10M, 100M, atau mungkin jadi triliunan mungkin. Beli negara ini. Paling mau buka franchise sih, kayak Yomart atau Indomaret yang kayak gitu, supaya uangnya bisa berputar gitu, jadi penghasilannya ada tetap. Investasi guys, investasi. Jadi kalian harus tahu banget ya, harus banget uang, menghasilkan uang tuh penting banget menurut aku. Pengen ngehajiin orang tua, terus sisanya pengen diputerin lagi buat diinvestasiin. 1 miliar pengen berangkat haji sama keluarga, pasti pengen jalan-jalan ke Turki, terus ke Kapadokia nyusulin Mas Aris. Kita labrak sama Lydia. Kalau dikasih uang 1 miliar, aku mau ngewujudin cita-cita aku yang tadi, nonton konser K-pop. Kalau aku dikasih uang 1 miliar, aku bakalan ajak keluarga aku buat keliling dunia. Mau aku pakai investasi sih. Kuliah bagi saya mungkin lebih pentingnya tuh lebih ke arah cari-cari relasi, karena sesudah beres kuliah tuh teman-teman yang kita dapetin di kampus bakalan banyak manfaatnya di dunia kerja nanti. Menurut aku penting karena untuk menambah wawasan lebih luas. Kok menurut Ana penting ya, karena itu juga untuk pendidikan kita ke depannya, pengalaman juga dapat, relasi juga dapat. Menurut aku sih penting banget ya, karena kita juga butuh wawasan, selain wawasan juga butuh juga relasi untuk ke depannya. Penting banget karena untuk menambah relasi sama untuk mendidik anak-anak kita nanti. Penting banget karena yang pertama tentunya bahagiain orang tua, banggain orang tua, terus yang kedua juga relasi, terus bisa ketemu teman-teman dan jenjang karir juga. Menurut aku sangat penting kuliah itu karena kita juga dapat meningkatkan kemampuan intelektual kita, terus meningkatkan wawasan juga, pengetahuan, skill, dan juga memperluas jaringan pertemanan juga. Dan satu lagi, menunjang karir di masa depan. Penting banget soalnya nambah relasi, pendidikan, terus ilmu yang kita dapat juga gede banget sih, banyak banget pokoknya. Menurut saya kuliah itu penting, ibarat kita investasi pendidikan untuk masa depan. Menurut saya kuliah itu sangat penting ya, tapi kan kuliah bukan hanya sekedar IPK sama gelar gitu. Menurut saya ada proses di dalamnya yang bisa mengembangkan pribadi saya. Masuk ekuitas karena ada program PJB Talent Scouting. Terus kenapa milih S1 manajemen? Karena aku tuh lebih suka pelajaran tentang teori gitu, karena manajemen lebih banyak belajar tentang teori, jadi aku masuk manajemen. Masuk ekuitas karena rekomendasi dari kakak, terus tergiur sama BJB Talent Scouting, dan kenapa masuk jurusan manajemen? Karena aku lebih suka memanage daripada hitung-hitungan. Aku masuk ekuitas itu karena rekomendasi dari guru BK, terus tentunya juga banyak banget manfaat yang bisa didapetin di ekuitas. Jadi aku pilih ekuitas. Dan kalau untuk prodi, kebetulan aku di SMK-nya ambil akuntansi dan jadi ingin melanjutkan aja akuntansi gitu.
Kenapa milih ekuitas? Karena menurut aku ya ekuitas itu bagus. Dan kenapa aku pilih prodi D3 perbankan? Karena aku ingin terjun ke dunia perbankan lebih dalam lagi. Kenapa pilih ekuitas? Karena aku pengen banget ikutan BCB Talent Scouting. Terus kenapa pilih prodi manajemen? Karena aku nggak suka hitungan, tapi it's okay sih, masih bisa terkendali. Kenapa aku milih ekuitas? Yang pertama mungkin karena rekomendasi dari keluarga juga, terus juga dari lingkungan sekitar. Terus aku juga interest sama beberapa program yang ada di STI Ekuitas. Salah satunya itu ada BJB Talent Scouting. Nah itu aku interest banget. Pengen ikutan BJB Talent Scouting ini. Aku ada di prodi S1 manajemen. Kenapa aku ngambil ini? Karena dulu aku di SMK itu ambilnya pemasaran dan bisnis daring. Jadi mungkin menurut aku relate lah sama prodi yang sekarang aku ambil. Dan ternyata memang basic yang ada di SMK itu udah aku dapat di SMK. Jadi sekarang kayak ngelanjutin gitu. Di Ekuitas itu kan ada program BJB Talent Scouting, terus banyak banget juga keunggulannya, terus terutama dekat juga dari rumah aku. Kalau masuk ke ekuitas karena rekomendasi dari orang tua. Terus kalau milih prodi S1 manajemen karena saya ingin jadi bisnismen. Oke, menurut saya nggak ada alasan buat gak masuk ekuitas karena ekuitas sendiri merupakan STIE terbaik se-Jawa Barat dan Banten. Lalu mengapa saya ambil jurusan S1 manajemen? Karena saya tertarik untuk menjadi manajer perusahaan. Kalau offline tuh belum pernah, jadi online juga nggak ada gitu. Nggak ada. Flat aja gitu. Kalau pengalaman lucu waktu kuliah sih mungkin belum ada ya, karena saya sendiri kuliahnya masih daring gitu, belum ngerasain luring. Belum ada karena masih online. Paling ketiduran lagi Zoom. Mabal di kantin kalau pas offline. Lucu waktu itu pas offline, aku lagi ngobrol sama temen aku, terus ditunjuk sama Bu Evi. Terus tapi bisa jawab kok. Waktu zaman offline nggak ada sih, soalnya teman-teman aku pada garing, terus online juga nggak ada. Nah, teman kelas aku nggak kenal, nggak pada deket. Oke, jadi waktu itu situasinya lagi Zoom kelas gitu di Zoom. Terus biasanya kan di akhir Zoom itu suka ada kesempatan dari dosennya untuk memberikan kita pertanyaan gitu. Nah dari sana tiba-tiba saya nggak fokus. Terus nggak lama kemudian tiba-tiba dipanggil Syahrul. Nah saya kira itu masih terkait pertanyaan. Makanya saya jawab nggak ada pertanyaan, boleh dilanjut aja. Dan ternyata itu adalah absen. Hobi saya itu memasak dan manfaatnya itu saya bisa mengembangkan untuk bisnis ke depan. Hobi aku berenang, soalnya aku pengen banget tinggi, tapi ternyata aku nggak tinggi-tinggi. Hobi aku berenang, sedikit bermanfaat karena buat kesehatan juga. Kalau hobi aku sekarang nonton drama Korea ya. Terus menurut aku manfaatnya juga pasti ada karena kan tiap orang itu healingnya beda-beda. Nah mungkin dari anak itu healingnya nonton drakor gitu. Hobi saya bikin konten aja kayak gitu, dan menurut saya bermanfaat karena menurut saya itu apa yang dijadiin hobi saya itu sesuai dengan passion saya. Hobi aku hunting tempat kopi, bermanfaat karena siapa tahu kita punya bisnis kopi kan ke depannya. Amin. Hobi aku denger lagu, manfaatnya menghilangkan stres di kala banyaknya tugas kuliah. Saya orangnya suka dalam bidang olahraga gitu. Kalau misalnya olahraga apa juga suka, jadi apa ya segala dijalanin lah. Kalau olahraga mah seneng gitu. Manfaatnya lebih ke kesehatan aja sih, paling ngerasa jarang sakit gitu. Paling kalau sakit flu-flu biasa. Sebenarnya saya tipe orang yang suka bingung kalau ditanya hobi. Tapi akhir-akhir ini saya mencoba untuk membaca novel dan bagi saya itu memberikan manfaat yang besar gitu bagi saya untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Hobi aku itu baca novel sama dengerin musik. Mungkin manfaatnya di situ aku bisa meningkatkan vocabulary aku. Di situ kan aku sukanya lebih suka musik yang genrenya western. Kalau untuk kesempatan bisnis, anak tuh kepikiran pengen punya bisnis bunga ya. Toko bunga gitu, pasti lucu sih toko bunganya.
Bisnis paling kalau bisnis tuh ke bisnis lebih ke arah bisnis makanan sih, karena kalau makanan tuh kan pasti orang-orang pasti ngebutuhin gitu, karena kan kalau di manajemen juga ada demand, maka ada apa sih lupa demand apa? Demand supply ya. Ya, karena kalau di manajemen tuh ada yang namanya demand supply, di mana ada permintaan, maka kita harus memenuhi kebutuhannya. Berbisnis, aku pengen jualan jilbab dan baju. Bisnis yang secara multiverse gitu, atau passive income yang kita tinggal diam aja tapi income-nya tuh datang terus menerus gitu. Aku pengen buka bisnis fashion dan go internasional. Aku pengen buka bisnis sembako karena itu kan sembako itu kebutuhan primer kan, jadi nggak akan habis dan pasti terus dibutuhin. Aku pengen buka usaha bisnis properti. Pengen bisnis properti soalnya menunjang banget di masa depan. Tentunya di bidang kuliner kayak coffee shop atau enggak bisnis catering. Saya mau masuk bisnis di bidang properti atau kuliner. Kenapa? Karena tertarik. Hai, aku Kak. Ya. Ih, ini kan mewah kan. Aku mah nggak bisa.